Salam jumpa para sahabat di Taman Spiritual. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang arti sebuah pernikahan. Nah, tentunya kita semua punya pengalaman tentang pernikahan dan mungkin sudah menjalani. Tapi ada juga sebahagian dari para sahabat yang akan menjalani pernikahan itu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu saya, Saudari Ica dan Saudara Laksmana. Saya mau tanya nih sama Laksmana, buat Anda itu apa arti pernikahan itu? Arti pernikahan buat saya adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi dia kalau umumnya gitu ya, itu adalah sebuah fase kehidupan. Kalau buat saya justru malah proses pembelajaran yang terus menerus. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah bagaimana saya berkomitmen, berkomitmen untuk setia, menyayangi, belajar mencintai terus-menerus dan seterusnya di dalam sebuah relasi yang dia menginstitusi ya, melembaga gitu, yang disahkan menjadi identitas dan seterusnya. Kenapa Laksmana melihatnya dalam lembaga atau institusi pernikahan itu belajar ditempatkan di situ? Kenapa bukan sebelumnya? Kalau belajar itu memang buat saya pribadi, belajar itu tidak akan pernah selesai. Sehingga ketika kita masuk di dalam fase pernikahan itu ada proses pembelajaran yang terus menerus. Kalau saya menempatkan hanya di fase sebelum menikah, nanti saya nggak belajar lagi waktu di dalam pernikahan itu. Padahal ada dinamika yang terjadi dalam pernikahan. Kalau pertanyaannya apakah saya belajar di sebelum fase pernikahan, ya tentu saya belajar. Tapi saya meyakini bahwa ada pembelajaran yang lain, yang berbeda di dalam ketika di dalam pernikahan. Jadi buat Laksmana bahwa pernikahan bukan akhir ya, dari sebuah proses belajar, misalkan dalam mengenal, belajar untuk menyayangi, mencintai dan lain sebagainya. Tapi di dalam pernikahan itu sendiri proses itu berjalan, terus belajar begitu ya. Oke. Selain belajar, proses pembelajaran, ada yang lain dalam pernikahan menurut Laksmana yang perlu? Kalau menurut saya masih di dalam tema besar dari menurut saya pribadi pembelajaran. Justru saya semakin mengenal diri gitu, karena menurut saya konsep diri itu sendiri adalah tidak terlepas dari orang lain gitu. Jadi misalkan saya seorang anak, itu saya menjadi anak karena di hadapan orang tua. Misalkan seorang pendeta menjadi pendeta itu karena ada jemaat. Jadi konsep diri itu selalu terikat dengan orang sekitarnya. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang di luar saja, tetapi oleh karena relasi itu maka kita juga bisa mengenal diri kita. Ternyata saya punya kapabilitas ini, ternyata saya tersinggung karena ini. Jadi saya semakin mengenal diri saya di dalam proses itu. Nah, dalam proses belajar itu tentu kan tidak selalu kita bisa mampu mungkin beradaptasi ya dengan orang lain, dengan atau relasi kita dengan orang lain. Tetapi juga kadang-kadang kan ada pergumulan di dalam diri kita dalam proses belajar. Mungkin ada rasa kecewa, marah. Bagaimana Saudara Laksmana belajar soal itu dalam pernikahan?
itu tantangan yang terbesar adalah di dalam pernikahan ketika dia sadar nggak sih bahwa dia harus belajar. Ketika saat ini mungkin waktu di interview mungkin ya ditanya apa itu pernikahan, saya menjawab dengan lantang proses pembelajaran. Tapi ketika dialami, kadang-kadang kita lupa kalau kita harus selalu belajar. Dan itu saya mengakui bahwa ada kemungkinan itu saya lupa bahwa ini saya harus proses belajar. Saya lupa bahwa hidup saya bukan hanya soal diri saya, tapi saya juga menghargai keberadaan orang lain. Apalagi sebagai seorang suami, pasti keberadaan istri gitu. Oke. Mungkin Ica mau menambahkan, buat Ica sendiri apa arti pernikahan itu? Pernikahan adalah sebuah pilihan seorang dewasa yang merasa dia sudah cukup untuk mengenal diri, bukan berarti sudah selesai tadi yang seperti Lexmana katakan. Dan di waktu yang bersamaan juga dengan kerendahan hati mau belajar tentang orang lain yang untuk saya sendiri adalah sahabat. Karena tadi ya di awal, menikah adalah pilihan. Tidak semua orang memilih untuk menikah dan tidak semua orang memiliki sahabat. Dan untuk saya sendiri, menikah berarti memilih untuk terus-menerus menjalin hubungan persahabatan dengan seseorang. Kalau misalnya bersahabat dengan orang di luar institusi pernikahan, ya itu juga mungkin for the rest of our life gitu ya, itu mungkin. Tapi akan ada sesuatu yang berbeda dari persahabatan di dalam hubungan pernikahan. Meskipun tentu pasti ada aspek-aspek yang membedakan sahabat yang kita nikahi dengan sahabat yang tidak kita nikahi. Misalnya ada hubungan romantis di dalamnya, ada kesepakatan-kesepakatan yang terinstitusi gitu ya. Dan itu juga membutuhkan level komitmen yang lebih tinggi atau mungkin berbeda. Jadi atau mungkin lebih dalam, tergantung orang kan, kadang ada yang merasa lebih tinggi, ada yang merasa lebih dalam gitu. Dan itu juga adalah proses mengakui bahwa setiap pernikahan mungkin berbeda. Untuk saya sendiri ketika saya memutuskan untuk menikah, saya juga menyadari bahwa bentuk pernikahan yang saya yakini mungkin saja berbeda dari bentuk pernikahan pada umumnya atau orang yang ada di dekat saya. Jadi membuka kemungkinan-kemungkinan. Tadi kalau Lexmana bilang ada aspek belajar, di sisi yang lain aspek belajar itu membuka kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita prediksi, termasuk kemungkinan mengenal diri kita sendiri. Oh, ternyata saya orangnya seperti ini ketika hidup bersama. Dan membuka kemungkinan bahwa oh, ternyata pasangan saya seperti ini. Dan yang paling penting adalah oh, ternyata ketika kami hidup bersama, kami mampu melakukan ini untuk komunitas di dekat kami, untuk keluarga kami, untuk seandainya memiliki anak, untuk anak kami. Jadi bukan lagi soal mengenal diri saya, mengenal pasangan saya, tetapi kami berdua menjadi satu dan bisa memberi dampak apa gitu di kemudian hari atau di saat ini bersama sebagai pasangan. Jadi ada yang menarik, ada dua kata yang menarik tapi satu-satu ya. Yang saya mau tanya, kenapa Ica memilih bahwa pernikahan juga adalah sebuah keputusan ya yang diambil setelah orang dewasa, namun memilih kata sahabat. Nah, mengapa kok Anda itu mengambil kata ini? Apa pentingnya sahabat atau persahabatan dengan pasangan hidup ya, entah itu suami atau istri? Karena saya belajar bahwa perasaan romantis itu bisa naik turun, bisa pudar, bisa lebih kuat, dan jika perasaan itu bisa pudar, maka tentu butuh sesuatu yang mengikat sehingga tetap bertahan. Kalau seandainya sebuah hubungan pernikahan hanya didasarkan pada perasaan romantis, kemungkinan besar
bisa saja tidak bertahan ketika rasa itu mulai pudar. Nah, ya apa yang membuat saya berpikir membutuhkan sesuatu untuk terus pernikahan itu berjalan, paling tidak untuk saat ini adalah persahabatan. Ketika perasaan itu sudah mulai pudar, perasaan romantis, persahabatan itu yang membuat kami bersedia untuk memupuk lagi perasaan-perasaan romantis. Apa artinya sahabat buat Ica? Untuk saya, sahabat adalah kesediaan untuk dengan rendah hati berjalan bersama. Dalam ya seperti janji nikah lah ya, mirip. Tapi untuk saya persahabatan itu bukan sekadar rasa cinta yang menggebu-gebu, tetapi juga kesetiaan, ketulusan, kejujuran, kesediaan untuk saling mendukung, kesediaan untuk memberikan apresiasi, kesediaan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan itu semua untuk saya dapat diwakili dengan kata persahabatan. Saya juga punya perspektif ya, punya pandangan soal sahabat. Salah satu di dalam persahabatan itu ada prinsip yang sangat esensial. Menurut saya sahabat adalah orang yang ada, tetap ada dalam kehidupan kita meskipun yang lain pergi. Yang kedua, saya juga punya pandangan loh tentang sahabat. Sahabat adalah orang yang ketika sahabatnya diperhadapkan kepada sebuah kesalahan, lalu semua telunjuk tertuding kepadanya. Lalu si sahabat itu, sahabat sejati, dia memposisikan diri untuk pertama-tama tidak ikut menghakimi atau menunjuk kesalahan, tapi mencoba merasakan orang itu, bahkan juga mungkin membentengi sahabatnya meskipun itu ada sebuah kesalahan. Jadi untuk pernikahan kan seringkali dong, kalau sahabat maka dia tidak boleh meninggalkan. Banyak pernikahan yang ditinggalkan entah oleh wanita, istri atau oleh pria. Padahal kalau sahabat itu langgeng, kan begitu, siap untuk itu, menjadi sahabat buat suami, sahabat buat istri, apapun. Persahabatan tidak semua langgeng, ada persahabat. Jadi broken heart itu kadang bukan karena ditinggalkan oleh kekasih, ditinggalkan oleh sahabat juga itu ada. Ada banyak pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa ketika sahabat kita pergi, atau ketika sahabat tidak setia, atau ketika sahabat mengkhianati, sakitnya sama dengan sakit ditinggalkan oleh kekasih gitu ya. Itu real. Dan menjadikan pasangan hidup di dalam pernikahan sebagai sahabat tidak serta-merta membuat segala sesuatu lebih baik. Bahkan seringkali seorang sahabat harus berkata jujur tentang kesalahan sahabatnya, justru karena perasaan sayang, justru karena perasaan tulus untuk membuat sahabat merasa dia adalah manusia yang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan betul ada aspek di mana ketika semua yang lain menuding, dia ada orang yang tetap stay gitu ya, untuk merasa dia tidak sendirian gitu. Tapi di sisi yang lain, bahwa orang yang ada di samping kita yang tidak meninggalkan kita, tidak serta-merta harus selalu setuju dengan apa yang kita percaya, apa yang kita lakukan. Kadang ada saatnya kritik itu pedas, tapi bukan untuk menjatuhkan, tapi mengingatkan dengan cinta bahwa saya percaya bahwa kamu melakukan ini mungkin karena ada alasan-alasan tertentu, dan saya juga percaya bahwa kamu bisa lebih baik dari saat ini, dan saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya Gitu. sangat setuju. Persahabatan bukan membutakan mata kita untuk sebuah kebenaran dan menutup mata untuk sebuah kesalahan, tetapi bukan penghakiman. Pemahaman, pengertian dan penerimaan, tapi tetap salah. Gitu ya. Oke, bagus sekali. Teks mana mau tambahin soal sahabat-sahabat atau ada hal yang lain dalam pernikahan, silakan. Iya, jadi kan memang sahabat itu ini yang diharapkan ya. Diharapkan adalah sahabat yang bijaksana. Kita bisa menjadi sahabat yang bijak bagi sahabat kita, dan juga kita mengharapkan sahabat kita juga
sahabat yang bijak dalam arti gini, sebetulnya bisa memposisikan diri dalam menentukan pilihan atau menentukan sikap. Ketika memang kita perlu dikritik, kritiklah gitu loh, sebagai sahabat yang baik. Yang pedas, ya pedas kalau memang itu demi kebaikan banyak orang dan memang tergantung prinsip-prinsip urgensinya gitu. Ada kita juga membutuhkan konsep sahabat yang justru ketika orang lain melihat yang berbeda dengan kita, yang bijak adalah kita menempatkan diri untuk ada di samping mereka untuk menopang atau mengingatkan ketika semua orang lain bilang salah, tapi kalau kita sahabat yang bijak ini bener nih harus didukung gitu. Jadi memang perlu kebijaksanaan, bukan hanya kesetiaan loyalitas yang berlebihan, tapi juga ada kebijaksanaan di mana kita memposisikan diri, dan itu memang tentatif, maka perspektifnya juga sangat dinamis gitu. Ini memang ideal ya, namanya kalau pertama-tama itu ideal semua. Saya melihat di dalam kehidupan nyata, relasi dalam sebuah pernikahan, pasangan suami dan istri itu ketika sampai rentang waktu yang panjang, sayang hubungan yang tadinya begitu romantis, saling mencintai, saling menerima, saling memahami, saling support, tapi di ujung sana salah satu mulai menjaga jarak. Ini realita dalam kehidupan, entah laki-laki atau wanitanya menarik diri untuk relasi ini, sehingga yang satu merasa sunyi, merasa kesepian, yang satu lagi hidup dalam dunianya sendiri. Bagaimana persahabatan itu bisa menolong? Gitu. Ini realita. Oke, saya belum bisa berbicara berdasarkan pengalaman saya karena saya belum menjalani pernikahan selama itu, bahkan baru akan. Tapi yang saya bisa bayangkan dan yang membuat saya percaya saya akan tetap menikah dengan mengetahui kemungkinan itu terjadi adalah ketika saya di dalam proses sebelum menikah belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik itu sebenarnya tidak ada standar, karena setiap orang punya gaya komunikasi yang berbeda dan punya kebutuhan yang berbeda ketika berkomunikasi. Entah itu kebutuhan soal waktunya kapan, soal caranya, soal melibatkan pengalaman luka. Kadangkala menurut pasangan cara berkomunikasi yang baik seperti ini, tetapi untuk pasangannya ternyata cara seperti itu melukai saya gitu. Nah, dari pengamatan dan kepercayaan terhadap komunikasi itu menurut saya tidak menjadikan perasaan romantis menjadi satu-satunya alasan untuk pernikahan tetap keep going gitu. Ada aspek komunikasi dan itu berperan sangat besar untuk membuat saya percaya saya mungkin bisa membangun perasaan yang mungkin pudar atau mengekspresikan kekecewaan saya terhadap pasangan atau mengekspresikan kebutuhan saya terhadap pasangan dan kebutuhan pasangan terhadap saya. Dan itu yang terus-menerus membuat saya percaya meskipun kemungkinan itu ada menurut pengalaman orang yang sudah menikah lama, tetapi membuat saya tidak lantas percaya itu juga akan terjadi pada saya jika saya punya komitmen untuk bekerja keras di dalam membangun komunikasi dari sekarang. Tidak harus tunggu sampai seperti itu dulu baru belajar komunikasi, tapi dibiasakan. Gitu. Iya. Oke. Jadi begini, tadi yang saya katakan dua hal ya yang saya katakan. Pertama dari Ica tentang sahabat, bahwa memperlakukan diri dan pasangan sebagai sahabat, menjalin relasi seperti. Ada kata kedua yang saya coba garis bawahi, itu tentang romantisme, romantika. Itu
biasanya di dalam sebuah perjalanan pernikahan yang ya rentang waktu yang baru dijalani, itu kan romantismenya itu menggelora. Lalu Ica mengatakan justru dengan persahabatan itu, meskipun romantismenya itu hilang, dia akan melanggengkan relasi itu. Saya dalam melihat pernikahan yang tadi rentang waktu yang panjang, titik itu ya, masalah itu, romantisme itu hilang karena sudah terbiasa kan. Ini kita bicara bukan pengalaman, tapi saya ingin menggali juga dari pengetahuan Ica tentang rasa. Ini kan ahli, seorang mistikus ya, seorang spiritualis. Romantisme itu perlu, dan itu harus dipelihara. Dan bagaimana di luar persahabatan tadi, romantisme itu tetap dibangkitkan, dipelihara, dirawat, dikembangkan. Tidak selalu romantisme kan bicara soal sentuhan, kata, tetapi suasana juga penting. Bagaimana menurut Ica? Ini Abah mengungkapkan hal yang sangat mendasar. Yang paling mendasar dari hubungan romantis untuk saya paling tidak adalah hubungan dengan Tuhan. Okay. Karena kita bicara pernikahan adalah soal sahabat, kita bicara soal Tuhan adalah cinta gitu ya. Mau tidak mau Tuhan itu mestinya pertama-tama jadi sahabat jiwa kita dulu. Tuhan yang sang pencinta itu sudah kita rasakan cintanya dulu, dan kita sudah mencintai Tuhan dulu. Dan dari situ saya melihat paling tidak dengan Leksmana ketika kami berdoa, kami percaya bahwa hubungan kami adalah cinta yang berdasarkan sang cinta itu sendiri. Dan seperti layaknya seorang yang membawa minyak lampu, ketika berusaha untuk menerangi, ada kalanya minyak itu tidak cukup dan kita membutuhkan diisi lagi, dituang lagi. Dari mana? Ya dari sumber minyak itu sendiri yang adalah sang cinta, yang adalah Tuhan. Itu yang membuat hubungan kami berdua itu bukan hanya hubungan kami berdua, tetapi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan semesta. Ketika saya sendiri atau ketika pasangan saya sendiri, saya melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, saya melihat dan saya merasakan kehadiran pasangan gitu. Jadi tidak lagi soal berada di dalam satu ruangan seperti ini bersama gitu, tapi setiap saya menarik nafas, menghela nafas, dia ada. Dan itu soal sesuatu yang lebih dalam dari institusi pernikahan itu sendiri, bukan hanya soal sekadar selesai ibadah pemberkatan atau ada pesta atau catatan sipil. Jadi komitmen untuk menikah itu komitmen sebelum menikah, di dalam perjalanan menikah, di dalam hari pernikahan, dan yang paling penting adalah apa yang terjadi setelah itu. Apakah saya siap setiap kali saya bernafas, saya menghubungkan diri saya dengan sang cinta, dan meresapi hubungan saya dengan pasangan sebagai hubungan yang berasal dari sang cinta dan dari kami berdua mengalirkan cinta itu kepada orang lain, bukan hanya soal kami asik berdua aja gitu kemana-mana, bukan, tapi kemana kami pergi berdua orang lain juga merasakan dicintai oleh Tuhan gitu. Ya paling tidak itu untuk saya, dan mungkin Leksmana juga. Iya. Aku mau nambahin, dan ini terkait dengan bagaimana bapak-bapak gereja menafsir teks Kidung Agung, atau ya sebelum bapak-bapak gereja juga, bagaimana konsep Yesus dan humankind gitu, semua manusia, seluruh ciptaan adalah sebagai pengantin. Ini kan bagaimana relasi Tuhan dan ciptaan yang berelasi
secara institutif ya pernikahan, tapi juga kosmologis gitu loh, sangat semestawi. Saya nggak tahu itu istilah yang tepat atau enggak. Dan ini diputar balik sama Ica ketika saya berelasi dengan pasangan saya melihat ada relasi yang kosmologis juga. Jadi saya melihat ada relasi ketika saya melihat pasangan saya, dan itu juga terkait dengan Tuhan, dengan semesta, bahwa kami diperjumpakan dengan waktu dan tempat dan itu kosmologis gitu loh, sangat universal sekali. Ya, ini cara pandang mistikus gitu mungkin. Oke. Ini kan sebenarnya ada bahasa umum di kalangan Kristiani bahwa Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, atau mengundang kehadiran Tuhan dalam rumah tangga. Lalu Tuhan hadir dalam relasi suami istri, Tuhan hadir dalam relasi orang tua dan anak. Tapi itu kan sebuah statement, sebuah kata, bahkan sebuah klaim yang sangat-sangat umum, dan saya sering mendengar kata-kata ini. Tetapi kalian justru memberikan makna di kata-kata yang sering terucap, terungkap. Ini jauh lebih dalam, bahwa kehadiran Tuhan dalam hubungan suami istri itu justru diawali dari bagaimana penghayatan Tuhan secara personal dan Tuhan dalam relasi pasangan bahkan keluarga. Nah, saya juga ingin dapatkan lebih jauh pikiran dari Leksmana tentang tadi, bahwa di dalam kita berelasi suami istri atau keluarga itu keterlibatan semesta. Saudara meyakini pertemuan saudara berdua juga, kalau dalam bahasa Jogja, takdir alam gitu. Alam mempertemukan kalian. Ada energi alam yang Tuhan ada di sana mempertemukan gitu. Ini dua etnis yang berbeda, jarak yang jauh. Kalian meyakini? Usia yang jauh. Ya? Dan usia yang jauh. Ya, lanjut silakan. Ales atau mau dia? Saya meyakini bahwa momen itu adalah variabelnya banyak gitu. Ada waktu, ada tempat, lokasi gitu. Misalkan ketika misalkan saya memilih fakultas yang berbeda, saya mungkin nggak ketemu sama Ica. Tapi ya kalau Tuhan mau ya bisa saja ketemu. Jadi kan di tengah ada banyak kemungkinan skenario decision yang saya buat, keputusan yang saya buat, ternyata saya terarah dengan yang namanya Isabella gitu. Dan itu yang saya yakini bahwa itu sangat kosmologis gitu, dan di situ ada peran Tuhan di dalamnya dan juga kebebasan saya. Jadi perjumpaan saya dengan Isabella saat ini adalah beririsan antara atas seizin Allah dan juga kebebasan saya, sehingga saya refleksikan ke depan, relasi romantis ke depan adalah saya mencintai di dalam kebebasan dan saya dicintai di dalam kebebasan, dengan mengambil resiko di dalam segala kemungkinan. Saya mau tambahkan dari perspektif Ica. Ya, ini terkait yang semesta ya Pak. Saya mungkin ini tidak menarik ke pengalaman saya, tapi bagaimana mungkin di sini ada sahabat taman spiritual yang mengenal atau mengalami sendiri yang mendengarkan ini, bagaimana dengan orang-orang yang di dalam rumahnya, di dalam relasi suami istri justru terjadi kekerasan. Bagaimana kita menafsir, apakah mereka juga dipertemukan oleh semesta, dan kenapa kalau seandainya dipertemukan oleh Tuhan, dipertemukan oleh semesta, terjadi kekerasan di dalam relasi mereka.
Untuk saya, momen dipertemukan oleh semesta itu bukan hanya terjadi satu kali. Dan itu juga terkait dengan yang Leksmana katakan, itu juga terkait dengan diri saya sendiri untuk memilih mewujudkan cinta kasih semesta itu setiap hari. Bukan hanya sekadar waktu berpacaran atau ketika menikah, tapi berkomitmen untuk mengasihi, tidak melakukan kekerasan, untuk terus-menerus belajar. Itu juga adalah bagaimana saya mengartikan semesta terus-menerus mempertemukan saya dengan Leksmana. Bukan hanya saat ini, bukan hanya saat itu, tetapi ke depan hari pun saya percaya semesta terus-menerus mempertemukan kami berdua untuk tetap bersama. Sehingga untuk orang-orang yang mengalami kekerasan di dalam relasi pernikahannya, itu dipertanyakan lagi soal bagaimana mereka memahami bahwa hubungan ini didasari oleh cinta Allah itu sendiri, dan bagaimana mereka memberikan koneksi, bukan memberikan koneksi, merasakan koneksi dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam semesta ini. Jangan-jangan terlupa bahwa kita ini adalah makhluk yang dicintai oleh Allah, yang mestinya juga mewujud nyatakan cinta, bukan malah melakukan kekerasan. Nah, ini saya katakan justru untuk tidak meromantisasi, misalnya dari pengalaman kami yang belum menikah ini dan bagaimana mengimajinasikan pernikahan kelak, tetapi kenyataannya di dalam hubungan pernikahan banyak sekali terjadi kekerasan, dan bagaimana kita mengartikan persahabatan, perjumpaan dengan semesta, hubungan romantis di dalam bingkai yang memang realistis gitu. Iya, awalnya indah, akhirnya harus pecah. Awalnya begitu bahagia, akhirnya berantakan, dan bahagia itu hilang dalam pernikahan. Dan ini yang disalahkan adalah pasangan. Karena alasan ini, karena alasan itu, karena sikap ini, sikap itu. Padahal saya menangkap satu hal yang bagus tadi, bahwa rupanya kita tidak lagi terus-menerus memelihara, atau Leksmana katakan belajar. Bukan hanya belajar terhadap pasangannya loh, para sahabat, tapi juga belajar menghayati kehadiran Tuhan Sang Cinta itu. Nah, ini bagus sekali pesan ini untuk kita yang mungkin ada di antara sahabat di rumah yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga. Ini keluar dari mulut anak-anak atau adik-adik kita, ini inspiratif sekali, ya. Jadi kehadiran Tuhan bukan hanya statement, klaim, tetapi Tuhan Sang Cinta itu apabila Dia terus-menerus kita rawat, kita jaga relasi dengan Dia, maka Sang Cinta itu akan mengajari kita bagaimana mencintai dan bersikap kepada pasangan. Ini bagus sekali. Semoga hal-hal seperti ini yang tidak standar, ya, saya menikah untuk bahagia, saya menikah untuk keturunan. Jadi kalau nggak ada keturunan bubar, kan begitu. Kalian nggak dong bubar ya, maka lebih bahkan saling mencintai ya, saling belajar. Oke. Ada sebuah pertanyaan, terserah mau Leksmana atau Ica yang menjawab. Ketika di dalam proses belajar terus menerus dalam pernikahan, sepanjang pernikahan itu, dan persahabatan itu berjalan terus menerus, ketika menghadapi persoalan
misalnya salah satu orang atau salah satu pasangan sakit dan dia tidak lagi bisa optimal melayani pasangannya, dia harus terbaring. Saya mah yang mau dibicarain serem-serem aja. Kalau yang indah-indah mah oke lah tapi ketika itu terjadi dan janji kita mengatakan dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, sampai maut memisahkan, gimana menghadapi ketika pasangan itu terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Kalau saya mungkin karakter berpikirnya selalu present. Dan ini kan pertanyaannya masa depan ya. Maksudnya, saya selalu berpikir soal hari ini, tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan soal masa depan. Yang saya harapkan ketika posisi saya harus di masa depan seperti itu, saya menginginkan diri saya sudah cukup mencintai sebisa saya, sehingga saya harus melepaskan, saya harus menerima keadaan dengan posisi saya sudah mencintai sebisa saya. Kan yang membuat saya sedih mungkin saya tidak bisa membahagiakan selama ini dan seterusnya. Nah, logikanya saya balik lagi hari ini karena saya tahu di masa depan itu akan terjadi, maka saya harus mengusahakan itu setiap hari, bahkan setiap detik. Mungkin ada lupanya gitu, namanya manusiawi gitu, ada lupanya, tapi sebisa mungkin saya mengupayakan itu, belajar terus menerus, karena apa yang saya pelajari itu bisa lupa, apa yang saya pelajari mungkin juga ada yang belum saya ketahui, maka saya harus belajar terus mencintai sehingga membuat pasangan saya lebih bahagia, merasa dicintai, dan itu penting. Ketika saatnya itu terjadi, saya sudah mengoptimalkan diri saya. Oke. Kira-kira kalau dari saya cara berpikirnya agak logikanya dibalik-balik gitu. Kalau kamu gimana? Karena saya belajarnya teologi disabilitas ya Pak, kemungkinan itu selalu ada, dan itu tidak harus nanti kelak setelah tua, bisa saja dalam waktu dekat, kita tidak ada yang tahu, dan itu adalah bagian dari siapa kita sebagai manusia. Dengan mengakui bahwa setiap manusia mungkin mengalami itu, dengan mengakui bahwa saya sendiri mungkin mengalami itu, pasangan saya, orang tua saya, orang yang dekat sama saya, atau orang yang justru tidak dekat dengan saya, semua orang mungkin mengalami itu, membuat saya menyadari bahwa hubungan kami tidak hanya didasari oleh hubungan dengan kemampuan untuk saling mendukung, untuk memberi, tetapi juga hubungan yang diakui berdasarkan ketidakmampuan kami. Bahkan dari sekarang pun banyak hal kami tidak mampu. Ada hal yang Leksmana mampu, saya tidak mampu. Begitu juga sebaliknya. Dari ketidakmampuan yang kecil-kecil ini, saya meresapi bahwa ada mungkin momen saya tidak mampu dalam hal yang lebih besar, dan kami sudah belajar dari sekarang untuk saling menerima ketidakmampuan kami. Dan yang paling sulit sebenarnya Abah adalah menerima bahwa kita tidak mampu memberi. Soal orang lain, misalnya pasangan, mungkin pasangan bisa saja tetap merasa mencintai gitu, tapi yang mungkin lebih akan bergumul adalah saya sendiri misalnya, yang waduh, saya tidak mampu lagi memberikan apa-apa. Apakah saya mampu? Bisa dibilang lebih banyak menerima daripada memberi, karena keterbatasan tubuh saya atau keterbatasan mental saya. Dan itu yang paling sulit, karena itu membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa untuk menerima kebaikan atau bentuk cinta kasih pasangan, sedangkan kita sendiri merasa saya udah gak bisa melakukan apapun gitu. Padahal sebenarnya dari sebelum-sebelumnya pun, sebelum peristiwa itu terjadi, kami berdua misalnya berkomitmen untuk tidak hanya menerima kemampuan kami satu sama lain, tetapi juga menerima ketidakmampuan kami satu sama lain. Tidak harus tunggu momen itu terjadi dulu, begitu. Ya, kenapa saya tanyakan itu? Karena itu adalah realita hidup. Bahwa pada titik tertentu yang Ica katakan bisa nanti, tapi juga bisa dalam waktu dekat.
Dan itu seringkali menjadi alasan bahwa saya terbatas, saya rapuh, kemampuan saya sampai di sini. Padahal kita sadar bahwa ada Sang Maha hadir dalam persekutuan suami istri. Ketika kita menerima ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, tapi kalau dia ada terus beserta dengan kita, saya sangat meyakini dia memberi kemampuan yang kita sendiri gak tahu ya kenapa kok bisa. Karena saya ada bercakap-cakap dengan banyak pasangan lah gitu ya. Mereka cerita banyak tentang keterbatasan, kesulitan. Tetapi keajaiban-keajaiban terjadi. Ternyata mereka mampu bisa mencintai, merawat orang yang dicintainya itu. Rasanya saya nggak mungkin Pak Pendeta. Tapi ada satu kekuatan. Itu sang cinta itu. Yang membuat dia bisa mampu melakukan. Meskipun tadi Laksmana katakan, saya rasional saja. Saya ada keterbatasan. Justru orang rasional itu mengakui keterbatasan. Ya, saya terbatas. Tapi disitulah pengakuan itu ada penerimaan. Oke. Dan penerimaan itu justru membuat Allah berkarya dalam kehidupan. Nah, ini terima kasih sekali sudah banyak hal dalam bincang-bincang ini yang kita sudah dapat. Sebelum saya tutup perbincangan ini, mungkin kita mulai dari Laksmana akan memberikan semacam closing statement mungkin. Silakan bagi para sahabat di rumah. Aku mau mengutip salah satu seorang filsuf Rusia perempuan, namanya Ayn Rand. Sederhana sekali, dia mengatakan, sebelum mengatakan aku mencintai kamu, terlebih dulu ketahuilah aku. Artinya itu ada pengingat sebuah proses belajar bahwa siapa aku itu penting. Jangan-jangan aku mencintai dengan cara yang salah, aku terbatas dalam mencintai. Jadi soal mencintai orang lain itu juga adalah soal belajar aku. Dan kalimat Ayn Rand ini adalah juga dimensi keduanya, adalah sebuah pengingat ketika saya mungkin lupa kalau saya harus belajar. Jadi ketika saya mengatakan aku mencintai kamu, berarti itu adalah sebuah pengingat bahwa saya harus belajar juga gitu. Jadi proses mencintai adalah proses belajar. Bagus sekali. Oke. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin Ica. Terima kasih Abah sudah mengundang kami berdua. Untuk saya tadi kita sudah mengawali soal relasi pernikahan didasari oleh persahabatan, maka untuk kami berdua dan untuk sahabat taman spiritual yang mendengarkan, saya berharap hubungan kita dengan pasangan adalah hubungan yang didasari oleh persahabatan. Maka jika didasari oleh persahabatan, kiranya hubungan itu adalah hubungan yang lemah lembut, saling mengasihi, hubungan yang saling setia, saling jujur, saling mendukung, saling kritik yang membangun, dan bukan hubungan yang merusak, bukan hubungan yang saling menjatuhkan, apalagi yang terjadi kekerasan di dalamnya. Dan seandainya itu sudah terjadi, saya berharap kiranya segera mencari pertolongan, segera mencari jalan sehingga hubungan yang rusak itu jika masih bisa diperbaiki, bisa diperbaiki. Demikian. Oke. Baiklah sahabat taman spiritual, ada dua kata yang menjadi penting untuk kita hayati bersama dan mungkin juga menjadi hal yang fundamental dalam perbincangan kita saat ini adalah dua kata yang keluar dari Ica dan Laksmana. Yang pertama, buat mereka pernikahan adalah sebuah persahabatan. Kedua, bahwa pernikahan adalah juga sebuah proses belajar.
belajar mengenali diri, belajar mengenali pasangan, belajar juga mencintai, gitu ya. Dan di antara kedua ini harus disadari di mana posisi Tuhan. Rupanya Dia ada di antara pasangan itu. Dan kalau kesadaran ini selalu kita bangun bahwa kita tidak berdua, ada yang lain yang selalu mendampingi kita dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga, bahkan dalam kerapuhan dan keterbatasan diri. Dia ada, Sang Maha dan Sang Cinta. Dan dengan pertolongan Beliaulah kita dapat melewati hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup lakukan karena keterbatasan, tapi Dia yang Maha itu memberikan kekuatan. Saya teringat sahabat saya mengatakan, awalilah dengan percaya, gitu. Percaya bahwa Dia ada, Sang Maha itu ada. Maka dengan percaya yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, Dia akan membawa kita kepada satu pengharapan. Terima kasih Ica, Leksmana, selamat mempersiapkan pernikahan. Ya Tuhan berkati kalian berdua. Begitulah sahabat Taman Spiritual, kita perbincangkan tentang arti sebuah pernikahan. Saya berharap ini bermanfaat untuk kita semua dan memberi inspirasi buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Kasih salam.